Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Filipi 1 ayat 7-8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sekali lagi ya, kita ikuti sama-sama. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jikalau saudara-saudara coba mengingat gereja di mana saudara pernah bertumbuh dan melayani. Coba renungkan bagaimana Tuhan sudah memimpin sampai saat ini. Kita ingat wajah saudara-saudara kita di tempat yang jauh, wajah orang-orang yang pernah menyentuh hidup kita, guru-guru sekolah minggu, para pembimbing kita ketika kita masih di remaja, di pemuda, dan juga termasuk ketika kita mau meninggalkan tempat itu, kita ingat mereka yang wajahnya baru, yang pernah kita layani, sampai kita mungkin lupa namanya. Mungkin itu adalah gereja di mana kita lahir baru. Di situ oleh pelayanan pendetanya yang sudah hidup menjadi teladan bagi kita. Paulus berkata kita harus pegang kebenaran yang sudah diajarkan dengan selalu mengingat mereka yang mengajarnya kepada kita. Kita sudah belajar bagaimana bertumbuh dan melayani di gereja itu. Maka saudara-saudara sekalian, ingatan semacam itu sedikit banyak menghubungkan keadaan ini dengan sukacita dan ucapan syukur Paulus dari penjara Roma untuk gereja di Filipi yang dia ingat. Bagaimana dia seorang diri di penjara saat itu, di dalam keadaan yang miskin dan papa itulah dia mengingat orang-orang yang dulu pernah dia layani di Filipi. Dan dia menuliskannya seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Surat Paulus ini membawa kita kepada satu keyakinan yang penuh kegembiraan untuk mengetahui bahwa Allah di dalam Kristus telah memberkati pelayanan gereja kita dan menjamin masa depannya sampai hari Kristus Yesus datang kembali. Kita juga dapat menghubungkan ekspresi emosional daripada kasih sayang Paulus kepada orang-orang di Filipi yang secara alamiah mengalir dari rasa syukurnya saat ia melanjutkan di dalam ayat 7-8 yang barusan kita baca. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Paulus mencurahkan perasaan cinta kasih kepada jemaat Filipi lebih daripada surat-suratnya yang lain, saudara-saudara.
Marilah kita sekarang merenungkan cinta kasih Paulus di dalam 3 pengertian. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan cinta kasih Paulus ini adalah kasih yang keluar dari hatinya. Kasih dari hati, saudara-saudara. Dia menuliskan, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Wah, luar biasa, saudara. Apa artinya sudah seharusnya aku berpikir demikian tentang kamu? Apa artinya kalimat ini? Apa artinya sudah seharusnya aku berpikir demikian tentang kamu? Paulus berpikir, aku yakin. Di dalam kalimatnya itu, aku berpikir demikian tentang kamu, ini apa? Dia yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara jemaat Filipi itu. Dan ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Ia yakin akan hal itu. Di sini Paulus bukan hanya berdoa bersyukur untuk jemaat Filipi. Tetapi dia juga yakin akan kesetiaan mereka semua. Dan dia tahu Tuhan akan bekerja memakai mereka. Dan akan menggenapkan tujuan di dalam hidup mereka. Di sini kita belajar, saudara-saudara, untuk tidak selalu merasa diri benar dan orang lain semua salah. Paulus yakin juga terhadap jemaat Filipi yang anggotanya memiliki bermacam-macam karakternya. Ada yang baik, ada yang buruk, yang masih bayi rohani. Tetapi dia yakin Tuhan sedang bekerja di antara mereka. Sama seperti Tuhan juga bekerja di dalam dirinya. Dan Paulus yakin akan iman yang sudah diberikan di dalam diri mereka. Dan mereka akan setia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ini keyakinan Paulus yang sudah seharusnya aku berpikiran demikian tentang kamu. Aku yakin bahwa Tuhan yang memulai, dia akan menyelesaikannya. Saudara-saudara, betapa pentingnya keyakinan kita terhadap orang lain. Bahwa Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Paulus yakin bukan saja kepada jemaat Filipi. Tetapi dia yakin, saya ambil contoh kepada Timotius, anak rohaninya itu. Dan keyakinannya itu bahwa di dalam anugerah Tuhan, Timotius bisa maju terus di dalam imannya. Timotius meskipun masih muda, engkau mampu menjadi teladan bagi jemaat Efesus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Saudara-saudara. Tetapi jadilah teladan bagi jemaat Efesus. Saudara ingat ayat itu. Ajarkan kebenaran kepada mereka. Paulus dorong, yakin kepada Timotius bahwa Tuhan akan menolongmu. Dengan keyakinan Paulus, aku yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam diri Timotius ini, ia juga yang akan menyelesaikannya. Jadi kepercayaan Paulus ini bukan atas dasar dirinya sendiri, tetapi didasarkan kepada Tuhan yang memulai iman di dalam diri Timotius. Dan Tuhan juga yang akan menjaga iman itu sampai kepada akhirnya. Dan keyakinan Paulus sebagai ayah rohaninya ini menjadi dorongan yang besar sekali untuk Timotius maju terus di dalam pertumbuhan rohani dan pelayanannya menjaga jemaat di Efesus. Apakah kita semua mempunyai keyakinan seperti ini kepada anak-anak kita? Kita semua dipercayakan oleh Tuhan, anak-anak di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, termasuk anak-anak saudara yang saudara lahirkan. Semua anak itu dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan terus bekerja di dalam diri anak-anak kita. Dan sebagai wakil Tuhan, tugas kita adalah untuk mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan saudara-saudara, jangan lupa menjadi teladan bagi mereka akan apa yang saudara sudah ajarkan. Seperti Paulus kepada Timotius, ajaran dan teladan daripada Paulus itu seumur hidupnya diingat dan menjadi kekuatan yang besar di dalam diri Timotius melayani Tuhan.
Paulus berkata, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Nah saudara-saudara, marilah kita merenungkan sebab kamu ada di dalam hatiku. Paulus begitu mengasihi orang-orang percaya di Filipi. Dan mereka itu disimpan di hatinya Paulus. Pernahkah saudara membawa orang datang kepada Tuhan? Atau mengajari anak-anak tentang Injil sehingga mereka bertumbuh di dalam pelayanan saudara? Saudara-saudara kalau pernah mengikuti pelayanan di KKR regional, saudara mengetahuinya. Apakah kebahagiaan yang lebih besar selain melihat mata anak-anak itu memperhatikan saudara ketika saudara memperceritakan tentang Injil, kisah yang luar biasa daripada Yesus Kristus itu. Dan anak-anak itu melongo semua begini. Dan pada waktu saudara menantang siapa mau percaya Tuhan, silakan angkat tanganmu. Mereka mengangkat tangan, hati kita begitu terharu kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu pasti tidak akan gampang dilupakan di hati saudara, bukan? Mungkin saudara mengajar anak-anak sendiri atau anak-anak yang dititipkan kepada saudara oleh Tuhan di dalam gereja ini. Atau juga orang-orang yang mengenal Injil dari mulut saudara. Mereka semua pasti dekat di hati saudara-saudara. Dan ingatlah saudara, mereka semua dipercayakan Tuhan kepada kita. Mereka milik Tuhan. Kita semua hanya berbagian di dalam anugerah Tuhan untuk menyimpan ajaran-ajaran firman di dalam hati mereka. Dan didik baik-baik untuk takut kepada Tuhan. Dan hidup menjadi teladan. Kita berbagian di dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka punya jiwa. Mereka bukan punya wajah yang cantik-cantik, lucu-lucu. Tapi mempunyai jiwa yang berpotensi ke neraka. Saudara-saudara harus ingat itu. Dan saudara berbagian di dalam membentuk mereka di dalam rencana Tuhan. Itu bagian saudara. Berapa susah tetap manis adanya. Berapa korban tetap sukacita adanya. Karena anak-anak yang dititipkan itu adalah jaminan bagi hari depan kita. Sungguh berbahagia orang-orang yang melayani anak-anak Tuhan di dalam Injil. Mereka semua sangat berarti bagi perkembangan gereja Tuhan. Dan disitulah kita menyimpan mereka di hati kita. Bagi Paulus, jemaat Filipi semua ada di hatinya. Buah Paulus yang pertama di Eropa adalah Lydia. Seorang wanita bisnis yang luar biasa. Paulus ingat di dalam hatinya. Dari sel penjaranya, pikiran tentang Lydia dan keluarganya. Beserta dengan penjaga penjara Filipi. Dan wanita-wanita yang berbakat seperti Yodia dan Sintike. Semua dia ingat, menghangatkan jiwanya. Meskipun Yodia dan Sintike, Paulus tahu mereka sedang berantem, saudara-saudara. Tetapi Paulus menghargai pemikiran mereka untuk berkomitmen sama-sama di dalam Injil Kristus. Meski ada masalah di gereja Filipi, seperti Yudea, Sintike yang bertengkar, tapi mereka semua tetap sangat berarti bagi Paulus sebagai bapa rohani bagi mereka semua. Mereka semua adalah berbagian di dalam anugerah yang diberikan kepada Paulus. Jemaat di Filipi, seperti yang kita tahu mereka bersekutu di dalam Injil Kristus. Mereka berkumpul dengan satu hati untuk satu tujuan yang pasti, yaitu Kristus Yesus. Paulus memiliki keluasan hati untuk menyimpan orang-orang percaya yang berlainan karakter itu di dalam hatinya. Itu luasnya perasaan cinta kasih daripada Paulus. Hatinya begitu luas, menampung segala macam sifat dan karakter daripada jemaat Filipi. Karena Paulus menyadari bahwa mereka juga selain juga dikasihi Allah, juga semua adalah orang berdosa. Dan hati itu adalah pusatnya daripada kehidupan manusia. Yesus Kristus berkata di dalam Matius 15 ayat 19, saudara-saudara.
Dari hati keluar segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yesus tidak bicara sesuatu yang baik yang keluar dari hati, seperti kebaikan, cinta kasih, dan sebagainya. Tapi segala yang buruklah yang dihasilkan oleh hati manusia itu. Pikiran jahat, pembunuhan, dan sebagainya. Saudara-saudara, Yesus membongkar hati manusia. Yesus mengatakan apa adanya hati manusia. Hati manusia itu sedang sakit, saudara-saudara. Kita semua menderita penyakit di hati kita. Hati kita mengeluarkan kejahatan melalui pembuluh-pembuluh darahnya itu. Silakan membenci, silakan mengatai yang jelek, silakan mencuri dan membunuh. Itulah hati manusia, saudara-saudara. Bagaimana kita tahu apa yang ada di hati kita? Gampang, saudara-saudara. Yesus Kristus mengatakan apa? Lihat apa yang keluar dari mulutmu. Saudara-saudara. Yesus berkata apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Lalu saudara, kenapa hati Paulus bisa mengingat jemaat Filipi yang begitu beragam? Yudea Sintikhe berantem. Tetapi Paulus masih menyimpan mereka di dalam hatinya. Saudara-saudara, kita mau belajar. Setelah menjadi orang-orang yang disucikan, apakah kita mempunyai kebesaran hati untuk menerima saudara-saudara seiman di dalam hati kita? Inilah cinta kasih yang keluar dari hati yang sudah disucikan oleh Kristus. Bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa yang sudah menerima belas kasihan dari Yesus. Kita semua harus belajar mencintai seperti Yesus Kristus sudah mencintai kita semua. Itu kasih yang dipahami oleh Paulus ketika dia menyimpan jemaat itu di dalam hatinya. Bahwa jemaat dan kita semua itu adalah orang-orang berdosa yang masih di dalam pertumbuhan dan perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu cinta kasih Paulus kepada Filipi. Selain dari hatinya, yang kedua, saudara-saudara, adalah cinta kasih dari persekutuan di dalam Injil. Nah, ini penting sekali, saudara. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Di sini persekutuan yang sama dengan di ayat 5 yang kita sudah bahas minggu-minggu kemarin. Koinon atau persekutuan yang berbagian di dalam Injil. Lalu kemudian di ayat 7 kata juga muncul lagi, sinkoinonoi. Juga sama, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Nah, turut mengambil bagian ini adalah persekutuan juga. Persekutuan yang berada di dalam satu ikatan yang sama-sama bekerja. Ini adalah persekutuan yang Paulus maksudkan di dalam 2 ayat 4. Yang tidak mementingkan diri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Seperti Kristus yang merendahkan dirinya begitu rupa. Berarti orang-orang di dalamnya fokus kepada satu tujuan, yaitu Kristus sendiri. Mereka mengerjakan tugas bersama-sama untuk mencapai satu tujuan itu. Mengejar apa yang menjadi kebahagiaan bersama. Meskipun ada perbedaan, termasuk di antara Yudea dan Sintikhe. Tetapi Paulus tetap fokus ke depan, melihat kepada tujuan Injil. Pikirannya satu untuk Tuhan saja. Di situ kita belajar untuk memberikan hidup kita untuk pekerjaan bersama-sama dengan satu tujuan itu, yaitu kemuliaan Tuhan sendiri. Paulus berkata di ayat 7, kamu semua mendapat bagian dalam kasih karunia Allah bersamaku. Ia menuliskan kamu semua, ini semua orang percaya di Filipi, mengacu kepada kasih karunia Allah.
Di sini menyiratkan bahwa orang-orang percaya itu di Filipi itu berkomitmen untuk bergabung di dalam kasih karunia yang diberikan kepada Paulus. Tuhan memberi Paulus kasih karunia untuk menjadi rasul, untuk memberitakan Injil, untuk dapat mengajarkannya dengan jelas. Dan mereka ikut mau berkomitmen berbagian di dalamnya. Mereka mau bersama-sama mengejar kemajuan Injil Kristus bersama-sama, tanpa membesar-besarkan perbedaan di antara mereka. Tentu saja orang Kristen berbagian dalam anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada Paulus. Sama seperti kita berbagi di dalam anugerah yang diberikan satu sama lain. Tetapi itu bukanlah ajaran daripada perikop ini. Di dalam bahasa aslinya, kamu semua menjadi peserta dengan saya daripada kasih karunia. Berarti bukan Paulus yang memberi anugerah itu kepada mereka. Paulus tidak bisa memberi anugerah itu. Melainkan bahwa mereka semuanya sama. Paulus dengan semua jemaat di Filipi, sama-sama mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang terima anugerah kasih karunia dari Tuhan. Berarti dari rasul yang agung hingga sampai kepada orang percaya yang paling sederhana, semua sama. Adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Itulah saudara-saudara. Jikalau pengertian seperti ini ada di dalam satu persekutuan di gereja, maka perpecahan di antara orang Kristen bisa dihindarkan. Karena tidak ada kebenaran yang lebih cepat untuk mengatasi perpecahan selain kebenaran. Karena kita semua sama-sama orang berdosa yang menerima anugerah belas kasihan Tuhan. Itu sebab kita ingat apa itu perkumpulan orang-orang Kristen adalah persekutuan di dalam Injil. Bukan asal kebersamaan di dalam arti pertemuan sosial, saudara-saudara. Inilah yang menjadi dasar kenapa jemaat Filipi rela untuk berbagian di dalam anugerah yang mengakibatkan seseorang itu rela untuk bekerja, berkorban untuk kepentingan Injil, menderita karena itu, dan membantu mereka yang mengabarkan dan membela Injil, dan berkomitmen untuk pekerjaan Injil itu. Tuhan memberi karunia yang berlainan kepada gerejanya, saudara-saudara. Ada yang kuat, harus kerja lebih berat. Ada yang lemah, tapi semua bekerja dengan komitmen yang sama. Paulus menegaskan bahwa gereja Filipi ini mendukung pelayanan dia. Tanpa pamrih, malah rela berkorban. Untuk Paulus dengan memberi dia dorongan untuk meringankan penderitaannya. Dan membantu keperluannya dalam segala hal yang mungkin mereka kerjakan. Mereka adalah partner rohani Paulus, jemaat Filipi itu. Mereka semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan juga kepada Paulus. Di dalam persekutuan ini bukan ambisi pribadi yang ditonjolkan. Tidak ada kepentingan pribadi. Ini persekutuan yang berbagian di dalam anugerah Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Paulus, persekutuan di dalam ikatan persahabatan itu bagus sekali. Tetapi itu bukan yang dimaksudkan Paulus di sini. Kalau sahabat, saudara bisa pilih. Tetapi saudara seiman yang berkumpul, yang bersekutu, saudara tidak bisa pilih. Itu sebab persekutuan yang dimaksud Paulus di sini jauh melampaui persahabatan. Jauh melampaui persekutuan saudara sharing-sharing dengan sahabat, teman-teman lama. Saudara-saudara, di dalam persekutuan ini ada satu komitmen mencapai satu tujuan. Dan mereka mengejarnya bersama-sama. Saudara-saudara, pernah menonton film The Fellowship of the Ring? Ada sebagian begini, sebagian begini. Fellowship of the Ring. Itu cerita yang bagus, saudara-saudara. Ya, itu saya cerita sedikit. Fellowship of the Ring, persekutuan di dalam cincin itu. Itu mirip persekutuan yang dimaksud Paulus di sini.
Persekutuan cincin itu terdiri dari individu-individu dengan asal yang berbeda-beda. Dengan keragaman yang melebihi daripada perbedaan etnis dan sosial. 4 hobbit, kalau saudara ingat. Makhluk kecil itu dengan kakinya yang besar, yang berbulu, tanpa sepatu. Itu namanya siapa? Frodo Baggins. Dan teman-temannya 3 orang, Merry, Sam, dan Pippin. Lalu 2 prajurit, 2 pria itu adalah prajurit yang gagah perkasa, yang selalu berpakaian untuk berperang. Namanya Boromir daripada Gondor, dan Aragorn, yaitu putra daripada Arathorn. Lalu ada 1 penyihir namanya Gandalf, itu musuh bebuyutan daripada kejahatan, dan gudangnya bijaksana dan kekuatan supranatural. Lalu 1 peri, Legolas, daripada ras pemanah hutan yang adil dengan telinganya yang runcing. Dan kurcaci, Gimli, makhluk yang gemuk, berbulu, dia pegang kapak, berasal daripada ruang yang gelap itu di bawah pegunungan. Ke-9 anggota persekutuan itu semua sangat berbeda, saudara. Tetapi mereka semua terikat bersama-sama oleh misi besar mereka, yaitu untuk mengalahkan kekuatan gelap dan menyelamatkan Middle Earth. Sehingga persekutuan itu membentuk satu komitmen yang sangat kuat di antara mereka dan tidak terpisahkan. Itu mirip dengan persekutuan yang dimaksud Paulus di dalam ayat ini. Meski di Filipi, apa yang dikatakan Paulus ini memiliki kedalaman persekutuan yang melebihi persekutuan duniawi manapun. Baik yang dituliskan di ayat 5, persekutuanmu di dalam Injil. Dan ayat 7 yang kita baca, kamu semua turut mengambil bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Ini persekutuan yang jauh melebihi persekutuan dunia atau persekutuan cincin itu. Karena persekutuan ini berakar kepada Allah. Dan merupakan satu perjuangan untuk kekekalan. Tujuannya jelas untuk maju terus ke depan. Bagi kemuliaan di dalam Injil Tuhan. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan untuk satu tujuan, saudara-saudara. Kita semua berkumpul menjadi satu persekutuan di dalam Injil. Kita semua bersekutu di dalam perbedaan. Latar belakang, ras, suku, pendidikan, segala macam. Ada yang beda pendapat, saudara-saudara, di dalam gereja, itu biasa. Ada gesekan-gesekan, itu wajar. Kita semua bukan malaikat. Tetapi ingat, saudara, sadarlah bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan untuk mengerjakan satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus yang tersalib itu. Itu sebab ada perbedaan di dalam suku, ras, pendidikan, konsep pikir, tingkat sosial tidak menjadi soal, saudara-saudara. Tetapi kita disatukan di dalam Kristus. Dia yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Tidak boleh ada di antara kita yang menyombongkan dirinya. Karena punya anugerah lebih banyak. Sadarlah itu semua anugerah adalah anugerah dari Tuhan. Untuk satu tujuan, yaitu meninggikan Kristus Yesus. Disinilah kita akan mengerti persekutuan di dalam Injil yang akan memberikan cinta kasih yang besar di antara satu dengan yang lain. Seperti Paulus yang begitu mencintai jemaat di Filipi karena persekutuan di dalam Injil. Selain cinta dari hati dan dari persekutuan Injil, yang terakhir cinta kasih Paulus adalah dia menyebutkan kasih mesra dari Kristus Yesus. Hati Paulus saat menulis di penjara itu meluap dengan perasaan. Dia mengatakan di ayat ke-8, sebab Allah adalah saksiku. Panggil Allah menjadi saksinya. Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Di dalam penjara di Roma, di tempat yang terisolasi itu, Paulus memanggil Allah menjadi saksi bagaimana hatinya itu sangat mendalam untuk jemaat di Filipi. Paulus jarang sekali di dalam surat yang lain itu tulis seperti ini, saudara-saudara. Tetapi di sini dia ingin mengungkapkan kerinduannya, perasaan kasihnya yang mendalam.
kepada jemaat Filipi. Dan Tuhan yang menjadi saksinya. Karena dia mengetahui hati Paulus. Dia tidak mau pura-pura. Tuhan sendiri yang tahu. Tuhan yang melihat, saya betul merindukan di dalam kasih mesra Kristus Yesus. Banyak di antara kita juga terpenjara seperti Rasul Paulus di masa pandemi ini. Biarlah ayat ini boleh menghibur kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita di dalam penjara isolasi kita, bahkan Tuhan memberikan berkat kepada kita, bukan? Kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita lewat Zoom di tempat yang jauh. Yang tadinya tidak pernah terpikir. Tadinya mau pergi ke Amerika, ke Australia, atau ke kota. Waduh, saya tidak tahu bagaimana jumpa dengan saudara yang keluarga. Tetapi dengan adanya seperti ini, justru saudara bisa membuka itu Zoom, lalu terpikir untuk mengadakan persekutuan. Selalu ada berkat Tuhan yang tersimpan, saudara-saudara. Demikian kerinduan kita untuk saudara-saudara kita di dalam iman kepada Kristus. Di dalam keadaan tersendiri yang begitu hebatnya, Paulus, semua orang yang sudah meninggalkan dia. Paulus begitu tersendiri di penjara, tetapi dia panggil Tuhan menjadi saksinya. Dia sadar Tuhan selalu ada menyertai dia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Demikian saudara sekalian. Di dalam segala kesepianmu, ketersendirianmu, Yesus selalu ada bersamamu. Amin. Saudara-saudara. Sadarlah Tuhan menyertai. Ia adalah saksi bagi hidup saudara. Ia tahu keadaan saudara. Bagaimana kondisi saudara yang sebenarnya. Tuhan tahu semuanya. Di dalam keadaan itu Paulus mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam tulisannya yang sama di pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan. Dia mengulang lagi di pasal 4 ayat 1. Kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ini sama perasaannya dengan aku, dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara, betapa kita rindu memiliki hati seperti ini, bukan? Bukan membesar-besarkan kelemahan, kegagalan orang lain. Tidak, saudara. Ini pengajaran firman yang benar-benar menghidupkan kita. Membangunkan kerohanian kita, saudara. Aku merindukan kami sekalian. Kenapa? Karena kita lebih senang memikirkan positif dari orang. Kelebihan orang lain. Kekuatan daripada orang lain. Itu kepentingan yang harus kita pentingkan. Saudara-saudara. Itu sebabnya Paulus bisa merindukan jemaat di Filipi. Sewaktu dia sendiri. Apa yang paling Paulus ingin jemaat Filipi sadari bahwa kasih sayang yang Allah nyatakan kepada mereka itu adalah kasih mesra Kristus Yesus. Dan kasih ini bukan berasal dari Paulus, tetapi dari Kristus sendiri yang telah menyelamatkan dia pertama-tama, saudara-saudara, ya, dan jemaat Filipi. Kasih yang murni dari Kristus, kasih yang tidak mengasihani diri, tetapi kasih yang selalu menuju kepada kepentingan orang lain. Coba lihat saudara-saudara. Dia mengasihi mereka dengan jiwa Kristus. Sehingga kasih Kristus yang mereka rasakan melalui Paulus. Itu bedanya. Kata kasih sayang itu secara harfiah adalah bagian dalam atau jeroan itu. Kasih sayang itu dari seseorang. Bagian dalamnya. Dia curahkan semuanya. Seorang komentator mengatakan ini mengungkapkan kerinduan yang menggerakkan seluruh batin Paulus. Seluruh keberadaan dia, saudara-saudara. Bukan hanya di dalam pikirannya atau di dalam hatinya, tapi seluruhnya kepribadian dia. Namun ungkapan yang Paulus gunakan sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia mengasihi mereka dengan kasih mesra Kristus. Artinya di dalam batin Kristus Yesus. Ini cinta Kristus aku salurkan bagimu. This is not my love, but this is Christ's love I give to you. Tidak gampang saudara-saudara.
Ini kasih yang perlu pengorbanan dari kita. Karena kita tidak seperti Yesus. Kita banyak bicara sembarangan. Kita banyak membenci. Kita banyak mengobarkan kebencian, saudara-saudara. Tapi kasih Yesus tidak. Ini Paulus. Aku mau memberikan kepadamu dengan keseluruhan bersama di dalam batin Kristus. Aku mau menyalurkan kasihnya kepadamu. Ini menuntut sesuatu yang lebih dari pengertian meniru. Paulus tidak semata-mata meniru kasih Kristus. Di sini Paulus mengatakan bahwa dia telah begitu mengalami pertumbuhan yang matang, terus-menerus disucikan dari hari ke hari. Paulus yang tadinya membenci, Paulus yang tadinya ingin membunuh, sekarang bisa mencintai begitu. Itu luar biasa, saudara. Itu Roh Kudus yang terus menguduskan dia. Dia sudah saking menerima sesuatu kematangan di dalam pertumbuhan rohaninya. Di dalam persatuannya dengan Kristus. Sehingga seolah-olah Kristus mengungkapkan cintanya melalui Paulus. Kristus bersama dengan Paulus. Dua hati yang disatukan. Dan perasaan Kristus yang jauh lebih besar itu menguasai seluruh emosi dia. Keberadaan dia. Saudara-saudara. Memimpin. Ini bukan merasuki seperti setan merasuki seseorang. Tidak, saudara. Ini Kristus menyatu dengan Paulus. Dia memimpin. Masih ada kelemahan. Masih ada yang perlu dikikis. Tetapi dia mendahulukan cinta kasih Kristus. Inilah kasih mesra Yesus. Cinta kasih Kristus begitu menyentuh hidup Paulus. Karena dia sadar siapa dirinya dulu. Itu sebab dia ingin mengasihi jemaat Filipi dengan kasih mesra dari Kristus. Dia tidak ingin menyombongkan dirinya. Dia rasul yang paling pintar, paling banyak karunia dan bakat, saudara-saudara. Tetapi seolah-olah dia tidak mau itu semua. Dia tidak mau menyombongkan itu. Seolah-olah dia yang bisa mengasihi mereka di dalam keadaan tersendiri dan menyedihkan seperti itu. Tidak, saudara. Dia bawa nama Kristus. Kasih mesra Kristus. Dia ingin Kristus yang lebih dikenal daripada dia. Paulus ingin jemaat Filipi mengenal Kristus lebih mendalam. Ini kasih mesra Kristus yang telah memampukan aku untuk merindukan kamu. Untuk mencintai kamu. Lihatlah Kristus, bukan aku. Dan keadaan ini bukan pura-pura, saudara-saudara. Ini keadaan yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus merasa perlu ketika dia tulis di penjara itu. Panggil Tuhan menjadi saksinya. Bahwa itu benar adanya. Jadi kita melihat di dalam ungkapan kasih sayang yang memuncak di dalam diri Paulus. Itu memiliki satu standar yang harus kita kejar, saudara-saudara. Kasih mesra Kristus Yesus. Bukan milik kita. Bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan dari Yesus Kristus. Dengan kasih mesra Kristus inilah Paulus merindukan jemaat di Filipi. Dia sangat merindukan mereka semua. Kasih di antara saudara seiman juga bukan saja terbatas untuk lingkungan sendiri, saudara. Tetapi dia berkembang kepada orang Kristen yang lain. Yang belum pernah kita ketemu. Tapi mereka semua memiliki persatuan di dalam Kristus. Di dalam pengalaman Paulus sendiri, saya ingin ceritakan kepada saudara. Di dalam pengalaman dia, waktu tulis surat Roma, kita bisa melihat tipe persekutuan yang berkembang seperti ini. Di dalam kasih Kristus. Bukan hanya jemaat sendiri, tapi meluas kepada orang lain yang tidak mereka kenal. Paulus, waktu tulis surat Roma, saudara-saudara. Mungkin dia tulis surat itu berminggu-minggu. Itu bukan dia yang tulis. Itu dia punya sekretarisnya. Itu di mana ditulisnya, saudara, surat Roma. Itu di Korintus. Dan banyak di antara orang Kristen di Korintus itu berkumpul di dekat dia. Saudara bayangkan ini ya. Waktu itu Paulus ngomong begini. Itu orang-orang Kristen kumpul di dekat dia di Korintus. Paulus mau tulis surat untuk Roma.
Jadi mereka kumpul, dengar dia waktu dia membacakan isi surat ini kepada sekretarisnya, amanuensis. Dan sampai bagian terakhir, kalau saudara perhatikan surat Roma, mereka berkumpul untuk mendengar terus daripada mulut Paulus ajaran-ajaran terakhir daripada sang rasul. Di situ dituliskan di dalam kitab Roma, salam-salam begitu panjangnya. Di dalam perkumpulan itu ada Gaius. Ini dituliskan di dalam Roma 16 ayat 23. Seorang percaya yang kaya dan dia membuka rumahnya untuk Paulus boleh menumpang di situ. Lalu dia dibaptiskan oleh Paulus dan menjadi rekan seperjalanan daripada Paulus. Dan Gaius menyediakan seorang sekretaris untuk Paulus untuk tulis suratnya itu. Lalu di situ ada Erastus, seorang bendahara negeri. Lalu ada rekan kerja Paulus yang namanya Timotius yang kita tahu. Lalu ada Lucius, ada Yason, ada Sosipater di situ duduk dekat Paulus. Ada juga budak yang namanya Tertius. Budak yang menulis surat kalau Paulus bacakan surat Roma itu. Tertius yang tulis. Dan Quartus duduk di situ. Budak yang sederhana itu. Kita lihat apa yang Paulus tuliskan di akhir surat Roma itu di pasal 16. Ia menyelesaikan satu salam yang begitu panjang. Salam kepada Priscilla di Roma, Aquila, Epenetus, Ampliatus, Trifena, Trifosa. Lalu dia memberikan sedikit nasihat peringatan. Tertius budak itu terus tulis apa yang Paulus baca. Lalu terakhir Paulus bicara doksologi untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Lalu kita membayangkan ketika dia membaca surat Roma itu di bagian akhir itu. Salam, lalu nasihat peringatan. Lalu sebelum dia membacakan doksologi, dia melihat sekeliling dia. Satu grup kecil di dalam Kristus. Persekutuan di dalam Injil yang mengelilingi dia di situ. Paulus melihat mereka satu persatu. Semua sangat tertarik kepada jemaat di Roma juga. Yang kepadanya Paulus menulis surat itu meskipun mereka satu-satu itu belum pernah ada yang lihat dan ketemu jemaat itu di Roma. Lalu Paulus mulai masukin nama-nama mereka itu. Salam daripada jemaat yang kumpul di situ untuk jemaat di Roma. Itu sangat mengharukan saudara-saudara. Salah satu dia panggil satu-satu namanya. Timotius, temanku sekerja. Kirimkan salamnya kepada kamu, jemaat di Roma. Dan dari Lucius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Saat itu mungkin Paulus berhenti. Tapi Tertius terus tulis. Sekarang namanya sendiri disebut oleh Paulus. Tidak sangka seorang budak. Aku Tertius yang menulis surat ini. Memberi salam kepadamu di dalam Tuhan. Besarnya hati Paulus itu. Lalu Paulus melihat orang-orang di sekeliling dia. Lalu melanjutkan Gaius. Yang hospitality-nya kami nikmati bersama. Dan memberi tumpangan sendirinya kepada saya. Dan juga kepada seluruh jemaat. Salam kepadamu dari Erastus, bendahara negeri. Lalu saat itu ada Quartus, seorang budak yang sederhana sekali. Mungkin dia rasa minder, berdiri di ujung. Saya cuma budak saja di situ. Tapi Paulus juga melibatkan dia. Dia menambahkan Quartus, saudara kita di dalam Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Semua diikut sertakan oleh Paulus. Tidak ada yang disepelekan. Semua di ruangan itu menyampaikan salam-salamnya kepada mereka yang ada di Roma. Yang tidak pernah mereka ketemu. Atau bahkan tidak pernah lihat. Semua Paulus menganggap sebagai saudara di dalam kasih mesra Kristus Yesus. Yang sudah sama-sama menerima pengampunan dosa. Lalu dia menutup surat itu dengan doksologi. Biarlah semua kemuliaan kembali kepada Allah. Karena dialah yang membuat persekutuan semacam ini
bisa ada. Saudara-saudara, persekutuan sejati seperti ini adalah persekutuan di dalam kasih mesra Kristus Yesus. Menjadi contoh bagi kita semua. Semua kita bisa belajar. Kita memang bukan seperti Rasul Paulus, tetapi kita bisa menjadi seperti murid-murid yang lain yang ada di situ. Mungkin Gaius yang membuka rumahnya bagi saudara seiman yang lain untuk menjadi tempat penumpangan bagi Paulus dan tempat pelayanan. Kita mungkin tidak kaya seperti Erastus, tetapi kita mungkin miskin seperti Tertius atau Quartus, tetapi kita bisa menjadi rekan kerja Paulus di dalam pelayanan bagi kerajaan Tuhan. Tidak ada yang disepelekan di dalam kerajaan Tuhan. Mungkin saudara tidak punya rumah untuk ditawarkan menjadi tempat pelayanan, tetapi saudara bisa membuka hati saudara. Dan melalui saudara, cinta kasih Kristus bisa dirasakan oleh saudara seiman yang lain. Bahkan yang tidak pernah melihat dan saudara kenal. Saya rindu saudara-saudara, semua jemaat di GRI Semarang boleh memiliki kasih seperti ini. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan harta yang kita miliki atau kedudukan kita. Tidak sama sekali. Tetapi Tuhan sangat menghargai satu realita persekutuan yang didasarkan kepada Injil dan kasih mesra Kristus Yesus. Sadarilah ini saudara-saudara. Kasih inilah yang membuat kita bisa hidup saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain. Kasih inilah yang membuat kita lebih melihat kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan sendiri. Kasih inilah yang membuat kita bisa melihat kelebihan orang lain daripada kekurangan mereka. Kasih ini yang membuat Paulus bisa merindukan jemaat di Filipi yang begitu banyak kelemahan. Tetapi dia merindukan kamu di dalam kasih mesra Kristus. Jikalau kita memiliki kasih seperti ini saudara, disitulah kita layak disebut murid-murid Kristus Yesus. Yohanes berkata dengan ini, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus, yaitu jika kamu saling mengasihi. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua.